يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا. Husnudzan. Nah, ente tuh dianjurin husnudzan sama orang. Jangan pernah buruk sangka. Ya. Ente nggak tahu. Ente nggak tahu. Kadang ente buruk sangka sama orang, ternyata orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah. Beb, ini tukang maksiat. Dia maksiat, nasehatin. Tarik dia dari jurang kemaksiatannya. Tapi bukan artinya ente suudzon sama dia. Di saat yang sama, ya, ente mesti berprasangka baik. Siapa tahu dia seorang yang disayang sama Allah. Ya, namanya juga manusia lemah. Mungkin dia taubat sehingga dijadiin sama Allah sebagai orang yang disayang sama Allah, dan seterusnya. Jangan kita buruk sangka sama orang, tapi hendaknya kita husnudzan sama orang. Setiap orang yang kita hadapin, anggap dia adalah seorang saleh minas salihin. Enggak ada yang tahu. Ada satu orang minal habaib, kalau nggak salah, saya lupa, Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Beliau salah satu wali besar di zamannya. Pernah satu kali keluar di kegelapan malam, jam 2, setengah 3 malam. Pengen ngapain? Pengen ke masjid tahajud. Sebab di masjid-masjid Tarim itu, ya, dari pukul 2 jam 3 jam sebelum adzan subuh itu masjid udah dibuka, udah pada banyak orang yang tahajud, ada tadarus Quran di situ. Masjid-masjid Tarim begitu. Satu kali dia keluar dari rumahnya seperti biasa, pengen ke masjid tahajud, seperti kebiasaan yang dia lakukan. Di tengah jalan mau ke masjid, dia lihat ada satu orang laki-laki lagi mikul pikulan. Ya, kita suka lihat tuh orang-orang tua megang pikulan. Nih bambunya, di sini ada pikulannya, depan satu, belakang satu. Ya, dia lagi mikul jam setengah 3 malam. Baju kotor, bau lagi. Nggak taunya ini orang nih kerjanya bersihin spitek. Bersihin spitek. Zaman dulu kagak pakai disedot kayak begini nih. Mesin zaman dulu manual, dia gali, dia bersihin sendiri, diangkut kotorannya. Nah, itu dia pikul kotoran dari spitek, maaf ya. Yang dia pikul tuh tengah malam. Dalam hatinya Habib Umar bin Hasan ngelihat ini, alhamdulillah, di saat-saat yang mulia macam begini, saat orang tahajud, Allah masih sayang sama aneh. Ya, dipilih bisa bangun malam ke masjid. Wah, ini kesian dia. Ya, malam begini masih sibuk sama kerjaannya. Mending kalau kerjaan bagus, kerjaan bersihin kotoran lagi. Ya Allah, kesian banget. Ini di hati nih. Tahu-tahu nih orang tua nih yang lagi mikul kotoran nyamperin Habib. Ya Habib, arib nafsak, amma ana kad arabtu nafsi. Bang Habib, ente nih bersihin hatinya ente. Kalau anda mau udah bersih hati ane Habib, tinggal. Kaget ini Habib. Gak ada yang tahu. Kadang kita lihat kayak begitu, ternyata dia punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jangan kita buruk sangka sama orang. Gak ada yang tahu.
Di balik tembok nih ente nggak tahu ada apa. Berapa banyak orang yang ente lihat biasa, tapi di balik temboknya apa yang dia lakukan kita nggak tahu. Ente cuma lihat dia sibuk sama dunianya, tapi di balik tembok kamarnya apa dia yang lakukan kita nggak tahu. Bisa jadi dia ada tahajudnya, bisa jadi dia ada Al-Qur'annya, bisa jadi dia punya hubungan yang indah dengan Allah, bisa jadi di dalam kamarnya itu tempat dia menangis sama Allah. Ente nggak tahu. Taunya cuma di luar doang. Wa kam khafifil khalqi min miskini qad imtala min saffatil yaqini wa hana bainan nasi dutimraini wa huwa dalil haqqi 'azimun 'ali. Berapa banyak orang yang mastur, nggak ketahuan, nggak dikenal di muka bumi ini dari makhluk-makhluknya Allah. Orang miskin, lemah, tapi ternyata hatinya udah penuh dengan keyakinan. Di mata manusia dia hina, nggak ada yang anggap dia, tapi di mata Allah dia punya martabat yang sangat tinggi. Nggak ada yang tahu. Jangan kita suudzon sama orang. Anda pernah dengar cerita dari satu orang? Ya Allah, lupa nih siapa namanya orang itu yang cerita sama Anda. Walhasil dia cerita tentang Habib Salim Jindan. Satu kali Habib kebetulan lagi butuh duit untuk ada sesuatu yang mesti dia bayar. Nah, dan dia ngarap sama Allah supaya bisa jumpa sama Nabiullah Khidir, biar urusan dia nih, Habib nih, dipenuhi nama Allah berkat Nabiullah Khidir. Dia minta sama Allah gitu, doa. Udah, lepas sembahyang subuh mungkin Habib capek, semalaman gak tidur. Dia bilang sama istrinya, anak kalau lagi tidur jangan dibanguninnya, lagi kurang sehat, capek. Rebahan dia tidur. Tahu-tahu ada orang ngetok pintu, pengemis. Nggak bangun Habib, ketok pintu lagi. Akhirnya sampai Habib bangunin dari tidurnya. Tanya, siapa ente? Habib, seorang susah, pengemis. Yang namanya manusia. Marah Habib. Ya pagi-pagi begini mestinya ente kerja, jangan begini. Dikasih sama Habib dikit jalannya orang. Tidur lagi Habib, memang karena dia kurang sehat, capek. Lagi tidur diganggu. Tidur. Toto bangun dia, ketakutan. Panggil bininya. Mana itu orang yang tadi itu? Ya udah kagak ada Habib. Kenapa? Ya ilaha illallah, aneh didatengin dalam mimpinya aneh. Gak taunya tuh Nabiullah Khidir. Dia bilang ngingetin aneh, jangan begini, jangan tolak orang, siapapun dia, kapanpun dia. Pelajaran penting bakal dia. Dia bilang ini pelajaran bakalan. Kurang lebih ceritanya begitu. Anda lupa siapa yang cerita mana itu waktu. La ilaha illallah. Oh, intinya tahu apa? Jangan kita suudzon sama orang. Gak ada yang tahu. Kadang kita suudzon sama orang, gak taunya dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli husnudzan
orang-orang yang selalu husnudzan ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, fil hadis ada satu riwayat disebutkan khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Dua perkara, nggak ada di atas dua perkara ini suatu kebaikan yang lebih mulia darinya. Apa itu? Husnudzan sama Allah, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada sekalian makhluk-makhluk Allah. Kemudian dua hal, nggak ada keburukan yang lebih tercela dari itu. Dua perkara. Apa itu? Suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Pangkal kebaikan dan pangkal keburukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu biasain jaga diri kita ya, biar prasangka baik sama siapapun. Kadang kita nggak tahu, kayak tadi itu bisa jadi dia Nabi Khidir, bisa jadi dia orang yang saleh ya, nggak ada yang tahu. Hati sama orang non muslim, kita benci kepada kekafirannya, kita nggak setuju, kita ajak dia kepada agama Islam, cuman berprasangka buruk kepadanya jangan. Wah, ini orang neraka nih, neraka punya ente emang, hingga ente bagi-bagi orang. Oh, surga punya gue, emang ente punya surga, ente bangun tuh surga, rasa punya miliknya ente, sehingga yang ente suka masuk surga, yang ente nggak suka nggak masuk surga. Siapa ente? Jangan. Hati non muslim, kita benci kepada kekafirannya, kita tarik dia dari jurang kekafiran. Ini sama yang kafir, apalagi sama yang muslim maksiat. Kita benci sama kemaksiatannya, kita selamatkan dia dari jurang kemaksiatan, tapi berprasangka buruk kepadanya nggak boleh. Apa artinya prasangka buruk? Dia nggak ada harapan lagi. Kan orang sekarang begitu ada orang bikin salah, wah udah deh, dicap, nggak benar, dan tiada tobat bagimu dari saya. Iya, kalau dari Allah maka kapan ente tobat diampunin dan cincai udah sama Allah habis. Tapi waduh, kalau gitu nggak ada. Wah, hati-hati tuh, dia kan udah tobat, dia, tapi hati-hati, dia pernah begitu. Bisa aja dia bikin lagi, itu nggak susah tuh, apa sembuhnya tuh. Tuh lihat Bani Adam bagaimana. Coba ente kalau jadi dia mau gak digituin? Hah? Oh, ente bikin salah udah tobat, tapi mau gak dicap begitu? Kita ngecap orang, tiada tobat bagimu dari saya. Kalau dari Allah mah cincai. Cuman beberapa orang berlagak seperti Tuhan. Ada orang zaman sekarang begitu, belagu, pengen dirinya jadi seperti Tuhan. Tuhan nggak gitu. Allahnya kita mah baik banget. Kita bikin salah ya dimaafin, minta ampun dimaafin, bikin lagi, tuh minta ampun lagi, diampunin lagi sama Allah. Terus menerus sampai malaikat gedek bosan, tetap Allah masih ladenin. Lihat, ada Tuhannya kita. Ya, orang kita kadang berlagak seperti Firaun. Walaupun nggak berani ngucapin ya kayak Firaun, tapi lagaknya lagak Firaun. Jangan kita suudzon buruk sangka sama orang.
tapi kita berhusnudzon, prasangka baik. Terus orang yang berprasangka baik dapat pahala besar dari Allah, walaupun kadang kenyataan gak seperti prasangkanya. Kenyataannya buruk. Dia berprasangka baik, Allah gak bakal kecewain dia. Mudah-mudahan Allah bimbing kita.